Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Kata yang nggak terlalu keren, nggak trending, nggak viral, tapi diam-diam menyelamatkan kamu dari hidup yang berputar-putar di tempat. Masalahnya, banyak dari kita hidup dengan sistem yang salah. Kita menunggu semangat datang dulu, baru bergerak. Padahal, semangat itu kayak tamu musiman, datang dan pergi sesuka hati. Kadang dia mampir, kadang enggak. Dan kalau kamu hanya bergerak saat dia datang, ya kamu bakal jalan setahun, tapi cuma menempuh jarak seminggu. Lucu ya, kita bisa scroll media sosial berjam-jam tanpa diminta, tapi nulis 5 paragraf aja harus nunggu inspirasi dari langit. Kenapa ya? Karena otak kita suka yang gampang, yang cepat, yang langsung kasih rasa enak. Sementara disiplin, dia kayak olahraga. Nggak enak di awal, tapi hasilnya bikin kamu bersyukur nanti. Sekarang, coba jujur ke diri sendiri. Kamu benar-benar pengen berubah, atau kamu cuma kecanduan euforia dari awal yang baru? Banyak orang bukan nggak tahu harus mulai dari mana. Mereka cuma nggak tahan sama bagian terus-menerus melakukannya. Di budaya yang sering ngajarin kita untuk jalanin aja, disiplin sering disalahpahami sebagai sesuatu yang kaku, dingin, terlalu terstruktur. Padahal, disiplin bukan soal jadi robot. Disiplin itu soal menghormati dirimu sendiri. Kamu janji sama diri sendiri mau jadi lebih baik, ya buktikan. Coba lihat sekeliling kamu. Ada berapa banyak orang yang niatnya bagus, tapi hidupnya nggak kemana-mana. Mereka tahu harus bangun pagi, tahu harus baca buku, tahu harus makan sehat. Tapi mereka nunggu semangat datang. Dan semangat itu nggak datang. Karena dia bukan bos, dia cuma bonus. Sebuah studi menarik dari The British Journal of Health Psychology bilang, orang yang mengandalkan rencana dan kebiasaan memiliki kemungkinan 91% lebih tinggi untuk mencapai tujuan olahraga harian dibanding orang yang hanya mengandalkan motivasi. Bukan karena mereka lebih bersemangat, tapi karena mereka lebih teratur. Kamu boleh aja punya mimpi besar, tapi kalau kamu nggak punya rutinitas kecil yang disiplin, mimpi itu cuma akan jadi gambar di kepala, bukan kenyataan di hidup. Dan begini ya, kalau kamu hari ini merasa bosan, stagnan, atau bahkan frustrasi, itu mungkin bukan karena kamu malas. Bisa jadi karena kamu hidup tanpa ritme. Kamu menunggu semangat dan lupa membangun sistem. Gue tahu, hidup disiplin nggak glamour. Nggak ada yang bikin story soal, gue bangun jam 5 dan ngerjain hal membosankan selama 90 hari. Tapi orang-orang yang diam-diam hidup seperti itu, biasanya mereka yang paling tenang, paling beres, dan paling siap saat badai datang. Sekarang bayangin ini, kamu hidup 365 hari, dengan ritme yang sama seperti hari ini. Tanpa kamu sadari, kebiasaan kecilmu hari ini akan jadi fondasi besar di tahun depan. Pertanyaannya, fondasi itu mau kamu bangun dengan apa? Mood? Atau niat yang kamu paksakan sampai jadi disiplin? Kalau jawabannya disiplin, selamat. Kamu baru saja memilih jalan yang nggak gampang, tapi pasti. Poin kelima, terimalah setiap kesulitan. Ada momen dalam hidup di mana semua terasa sempit. Bahkan napasmu sendiri terdengar seperti beban. Kamu nggak salah. Kamu cuma sedang ada di tengah sesuatu yang belum kamu pahami utuh. Dan kalau kamu lagi di situ sekarang, percayalah, ini bukan hukuman. Ini proses. Kadang, kesulitan bukan datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk memperlihatkan versi dirimu yang selama ini tertutup. Pernah nggak kamu ngerasa kesel, marah sama hidup, dan akhirnya bilang, kenapa harus gue? Tapi kamu lupa nanya satu hal penting. Kenapa nggak gue? Kesulitan itu demokratis. Dia datang ke siapa aja, nggak peduli kamu siap atau belum. Tapi anehnya, justru orang-orang yang terlihat siap itu biasanya bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena mereka udah cukup sering babak belur
sampai akhirnya tahu gimana caranya berdiri lagi. Seperti yang udah sempat disinggung di poin sebelumnya, tentang kedisiplinan, kamu nggak bisa nunggu motivasi untuk menghadapi kesulitan. Kamu harus berdamai dengan fakta bahwa kamu akan terluka, kecewa, dikhianati, ditinggal, gagal. Dan itu semua bagian dari tiket masuk ke hidup yang bermakna. Kamu mungkin berharap hidup yang tenang dan bebas masalah. Tapi coba bayangin, kalau semua jalannya mulus, semua keinginan langsung dikabulkan, kamu yakin kamu akan jadi pribadi yang kamu kagumi hari ini? Karakter itu dibentuk bukan saat semuanya lancar, tapi saat kamu harus mutusin tetap berdiri, walau lututmu goyah. Kamu bisa pura-pura kuat di depan orang, tapi kamu nggak bisa bohongin dirimu sendiri. Dan disitulah pelajaran sebenarnya. Kebanyakan orang nggak takut sama rasa sakitnya. Mereka takut sama rasa kehilangan kendali. Karena saat kamu jatuh, kamu nggak bisa lagi nyetel narasi. Kamu cuma bisa merasakan. Dan buat sebagian orang, itu lebih menakutkan daripada gagal. Tapi justru dari situ kamu mulai belajar tentang siapa yang benar-benar ada buat kamu. Tentang siapa kamu sebenarnya ketika semua yang biasanya kamu andalkan nggak bisa kamu pakai lagi. Tentang apa yang masih kamu punya, waktu semua yang bisa dipegang ternyata jatuh dari tangan. Beberapa dari kita justru baru benar-benar hidup setelah dipaksa kehilangan. Karena kehilangan membuat kita sadar apa yang penting. Dan lebih penting lagi, siapa yang kita inginkan untuk tetap ada. Kamu mungkin ngeluh, kenapa semua ini terjadi ke gue? Tapi coba lihat lebih dalam. Mungkin justru hidup sedang ngajarin kamu sesuatu yang nggak bisa kamu dapat dari teori atau nasihat manapun. Karena nggak semua pelajaran bisa dibaca, ada yang cuma bisa dirasakan. Dan kalau kamu masih berdiri sampai hari ini, meskipun terseok, itu berarti kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Bahkan secara biologis, tekanan yang diolah dengan tepat bisa membuat otakmu lebih adaptif. Sistem limbikmu lebih tajam. Kemampuanmu buat mengenali pola dan peluang meningkat. Itu bukan teori motivasi murahan, itu fisiologi. Tapi ya, tetap aja, itu semua hanya berlaku kalau kamu berhenti menghindar. Karena menghindar cuma bikin rasa sakitnya nempel lebih lama. Coba kamu pikir, apa jadinya kalau selama ini kamu bukan sedang dihukum, tapi justru sedang diajak naik level? Kesulitan itu bukan rintangan yang harus kamu hapus, tapi gerbang yang harus kamu lewati. Dan pintu itu nggak bisa kamu buka dengan kunci motivasi, tapi dengan kesabaran, keberanian, dan kadang kepasrahan yang bukan pasrah. Pasrah yang ngerti, ini susah, tapi bukan akhir. Ini berat, tapi bukan kehancuran. Ini nyakitin, tapi aku masih bisa jalan. Dan ya, kamu boleh capek, kamu boleh marah, kamu boleh berhenti sebentar. Tapi jangan lupa, kamu nggak boleh berhenti percaya. Kalau semua ini pasti ada maksudnya. Karena bisa jadi, inilah titik balikmu. Tepat saat kamu mikir ini ujung, ternyata ini justru gerbang awal. Dan kalau kamu udah sampai di sini, satu hal yang perlu kamu tahu. Bukan akhir, ini titik balik hidupmu. Sekarang, bangun kembali dirimu. Poin ke-6, milikilah visi yang jelas. Ada hal yang lebih menakutkan dari kegagalan, yaitu berhasil, tapi di hal yang nggak pernah kamu mau sejak awal. Dan anehnya, banyak orang justru lari kencang ke sana. Ke pencapaian yang nggak pernah dia pikirin matang. Ke arah yang dipilih bukan karena yakin, tapi karena takut dianggap diam. Kamu pernah ngerasa capek, sibuk, overthinking, tapi pas kamu berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue ini lagi kemana sih? Hening. Nggak ada jawaban. Kamu bangun pagi, kerja, ngerjain hal-hal yang udah kayak autopilot. Lalu tiba-tiba sore, lalu malam, lalu minggu, lalu ulang tahun. Tapi ada yang hilang. Bukan waktu, tapi rasa punya arah. Seperti yang udah sempat kita singgung di poin sebelumnya, tentang kesulitan dan tanggung jawab, kamu bisa tahan dengan luka, bisa bangkit dari jatuh, bisa tangguh dalam badai. Tapi semua itu akan terasa absurd kalau kamu bahkan nggak tahu kamu lagi menuju kemana. Karena arah itu penting. Bukan buat pencitraan, tapi buat keutuhan.
Bayangin kamu lagi berdiri di tengah kabut, semua jalan kelihatan sama. Di titik itu, kamu bisa jadi jalan terus dan kelihatannya produktif. Tapi di dalam hati kamu sadar kamu nggak benar-benar milih. Kamu cuma ngikutin mana yang rame, mana yang banyak dilakuin orang. Itu yang diam-diam bikin kamu stres, bukan karena kamu sibuk, tapi karena kamu sibuk tanpa makna. Dan kadang, yang kamu kejar bukan karena kamu pengen, tapi karena kamu takut ketinggalan. Takut dibilang lambat, takut dibandingin, takut kelihatan nggak ambisius. Padahal, nggak semua ambisi itu sehat. Ada ambisi yang justru lahir dari rasa minder. Ada juga yang cuman pelarian dari perasaan gue nggak cukup. Dan yang lebih bahaya, ketika kamu udah terlalu jauh di jalan yang kamu bahkan nggak pernah tanya, sebenarnya ini tujuan gue, atau harapan orang lain yang gue ambil mentah-mentah. Visi hidup itu bukan kayak caption motivasi yang ditulis asal di bio media sosial. Bukan juga daftar mimpi tanpa konteks. Visi itu kayak kompas yang kamu pegang sendiri, waktu semua orang jalan ke arah yang beda-beda. Dan kalau kamu ngerasa hidupmu hampa, coba dicek lagi. Jangan-jangan bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena kamu lupa tanya satu hal. Sebenarnya, arah gue ini beneran gue yang pilih? Orang yang punya visi belum tentu paling kaya, paling viral, atau paling sibuk. Tapi dia tahu kenapa dia bangun tiap pagi. Kenapa dia nolak ajakan tertentu. Kenapa dia ambil jalan yang lebih panjang tapi tenang. Otak manusia, secara biologis, lebih aktif dan terarah saat tahu tujuannya jelas. Bahkan rasa sakit jadi lebih bisa ditoleransi kalau kita tahu itu bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang penting. Tapi kalau tujuannya kabur, tekanan sekecil apapun bisa bikin kita nyerah. Dan itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita kehilangan alasan buat bertahan. Kamu mungkin bilang, tapi gue belum tahu visi hidup gue apa. Itu bukan salah, justru itu titik awal yang jujur. Karena yang bahaya itu bukan yang belum tahu, tapi yang pura-pura tahu, padahal kosong. Jadi, daripada buru-buru nyusun impian besar yang kamu sendiri nggak yakin, coba pelan-pelan tanyain ke diri sendiri. Apa hal yang bikin gue ngerasa hidup? Apa yang bikin gue rela capek tapi puas? Apa yang bikin gue tenang walau nggak kelihatan wah? Dan dari situ, mulai bentuk gambaran. Bukan yang harus megah, tapi yang jujur. Visi bukan tentang seberapa besar targetmu, tapi seberapa tulus kamu ngejalaninnya. Dan iya, visimu bisa berubah, bisa berkembang. Tapi inti nilainya harus datang dari kamu sendiri, bukan dari apa yang dianggap benar sama orang. Karena pada akhirnya, kalau kamu hidup berdasarkan arah yang nggak kamu pilih, kamu akan sampai di tempat yang nggak kamu pengen. Dan kamu akan bilang, hidup ini kosong. Padahal bukan hidupnya yang salah, tapi arahmu yang nggak kamu pilih sendiri. Jadi mulai sekarang, jangan cuma sibuk jalan. Tanya dulu, aku ini lagi kemana? Poin ke-7. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tepat. Bayangin kamu lagi duduk di meja kopi favorit, ngebuka jurnal harian yang kamu simpan di laci paling bawah. Di halaman pertama, kamu nulis, aku mau jadi orang yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih kuat. Tapi waktu kamu lihat ke sekeliling, orang-orang yang kamu temui setiap hari justru bikin kamu ragu sama tulisan itu. Kadang, bukan kamu yang malas, bukan juga kamu yang lemah. Mungkin kamu cuma dikelilingi oleh orang yang sedikit demi sedikit membuatmu menjauh dari dirimu yang ingin kamu bangun. Dan mereka nggak perlu bilang apa-apa. Cukup dengan energi mereka yang selalu sinis, sikap mereka yang sarkas, dan cara mereka tertawa waktu kamu bilang kamu punya mimpi besar. Itu cukup untuk membunuh nyali kamu. Perlahan, diam-diam, tapi dalam. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya tentang pentingnya disiplin, semua perjuangan akan sia-sia kalau kamu terus berada di dalam ruang yang salah. Kamu bisa punya rencana terbaik, visi paling tajam, kebiasaan paling disiplin, tapi kalau kamu hidup di antara suara-suara yang bilang kamu berlebihan, kamu akan mulai meragukan dirimu sendiri. Kita sering nggak sadar,
lingkungan sosial itu bukan sekadar tempat kita bercanda atau ngopi. Itu medan tempur. Itu arena yang secara halus menentukan arah pikir dan tindakan kita. Sebuah penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa hubungan sosial yang berkualitas tinggi bisa memperpanjang umur, memperkuat imunitas, bahkan mempercepat pemulihan dari stres berat. Tapi sebaliknya, relasi yang buruk bisa meningkatkan risiko depresi, kecemasan, bahkan penyakit jantung. Sekarang tanya diri kamu sendiri. 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersamanya, apa mereka bikin kamu berkembang atau justru bikin kamu ragu terus? Kita semua pernah ngerasain fase di mana kita terlalu nggak enakan. Masih bertahan dalam circle lama hanya karena takut dibilang berubah. Padahal yang sebenarnya berubah adalah kesadaran kita.